Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Part 5. Sebaiknya, jangan ceritakan apapun tentang kejadian yang kalian alami, ujar Idris pada kedua keponakannya. Kenapa rupanya, Mang? Tanya Alex. Sebaiknya kalian segeralah berganti pakaian, baju yang basah akan mudah mengakibatkan masuk angin, ujar Idris mengalihkan pembicaraan. Walau merasa keheranan, akhirnya Alex dan Raka mengikuti saran Idris. Kakak dan adik itu segera masuk ke kamar dan menggantikan pakaiannya yang basah, kebetulan karena sering bermalam di rumah sang paman, beberapa pakaian sengaja mereka tinggalkan. Rupanya saat sudah selesai menggantikan pakaiannya, Alex masih penasaran atas perubahan sikap yang diperlihatkan oleh Idris kepadanya. Memangnya di jendela tadi, ada apa, Mang? Tanya Alex. Idris hanya terdiam tanpa bicara sepatah kata pun, walau berkali-kali Alex mempertanyakan hal yang serupa. Pada pertanyaan yang ketiga, mungkin karena merasakan sentuhan dari keponakannya, barulah Idris menyadari bahwasanya sedari tadi Alex mengajaknya berbicara. Sebaiknya kita segera beristirahat saja, jawab Idris. Katakan, Mang, apa yang Mamang lihat di balik jendela tadi? Tanya Alex lagi, sepertinya ia masih belum puas karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti atas pertanyaannya. Idris kembali terdiam tanpa bicara sepatah kata pun, bahkan saat ini ekspresi wajahnya berubah seperti orang kebingungan. Ada jeda beberapa saat sebelum ia berbicara kembali. Apakah tadi kalian melewati area pemakaman? Tanya Idris, dengan ekspresi yang masih kebingungan. Iya, bahkan tadi kami pergi ke kuburan Marsan. Jawab Alex. Apa yang kalian lakukan malam-malam begini pergi ke sana? Tanya Idris, ia seolah tidak percaya mendengar penuturan Alex. Bukankah kabar yang beredar mengatakan arwah Marsan yang penasaran sering meneror warga, bahkan tidak jarang teror itu berujung menelan korban jiwa? Ia semakin penasaran, perihal apa yang membuat kedua keponakannya ini nekat menyatroni kuburan Marsan. Saat pulang dari masjid sehabis pengajian, kami seolah mendengar suara orang minta tolong. Karena penasaran setelah berganti pakaian, aku dan Raka kembali ke pemakaman itu, untuk mencari tahu tentang kebenaran suara tersebut, jelas Alex. Lantas apakah kalian menemukan pemilik suara itu? Tanya Idris semakin penasaran. Iya, kami menemukannya, suara itu berasal dari dalam kuburan Marsan. Dan terdapat juga sebuah rantai yang melilit di batu nisannya, ujar Alex lagi. Idris bergeming, ia terdiam hingga mematung beberapa saat, tatkala mendengarkan penjelasan Alex, perbuatan yang berani dan terbilang nekat. Tidak banyak orang yang berani mendatangi pemakaman itu, di waktu siang bolong saja berpikir dua kali, apalagi di malam hari. Sukar dipercaya keponakannya melakukan hal itu. Lantas perihal apa yang membuat kalian berlari kalang kabut ke rumah paman? Tanya Idris lagi. Alex menjelaskan ternyata saat mereka sedang keheranan melihat rantai yang melilit di batu nisan itu, tiba-tiba indera pendengaran keduanya seolah menangkap suara seperti orang sedang mencangkul tanah. Dan saat ingin menyergap orang tersebut, betapa terkejutnya, ternyata hanya ada sebuah cangkul yang bergerak sendiri menggali tanah. Kedua kakak beradik itu semakin ketakutan tatkala melihat sesosok perempuan di dalam galian itu, dengan mimik wajah pucat,
dan terdapat bekas lilitan di lehernya. Di tengah penjelasan Alex tentang kejadian yang mereka alami, tiba-tiba saja, saat menyebutkan nama Marzan, suara gebrakan rantai menghempas daun pintu rumah terdengar kembali. Kali ini bahkan suaranya lebih kencang dari sebelumnya. Sekarang Idris baru menyadari, bahwasanya arwah Marzan tidak ingin disebut-sebut. Ia sangat yakin, suara gebrakan misterius itu berasal dari perbuatan almarhum temannya. Sudah, sebaiknya kita segera beristirahat saja, ajak Idris pada Alex. Sementara itu, Raka sudah tertidur pulas sedari tadi, sehabis berganti pakaian. Namun saat Alex hendak menyusul sang adiknya dan ketika hendak beristirahat, tiba-tiba hembusan angin terasa menerpa wajahnya. Hawa dingin mulai sangat pekat, seolah menembus tulang belulang. Tidak lama tiupan angin malam, membuat lampu yang menggunakan kaus, dinyalakan dengan spiritus, dan berbahan bakar minyak tanah itu padam. Ruangan seketika menjadi gelap gulita. Mang Idris, lampu mati, bisik Alex di tengah kegelapan. Iya, tunggu sebentar, aku akan menyalakan lampu semprong, jawab Idris. Idris kemudian mencari korek api dengan cara meraba-raba. Setelah mencari cukup lama di tengah kegelapan, akhirnya ketemu juga, ia lalu mencari lampu semprong yang berada di ruang tengah. Namun saat Idris menemukan korek api, dan ingin menyalakan lampu yang menggunakan kaca sebagai penutup itu, tiba-tiba secara bersamaan sebuah tangan lain yang ingin melakukan hal yang serupa, menyentuh kulitnya. Jelas saja membuat ia terkejut bukan main. Saat lampu sudah dinyalakan, dan semua ruangan kembali terang. Betapa terkejutnya Idris, tatkala melihat sosok perempuan dengan rambut terurai, walaupun telah berusaha mencari celah untuk mengenali makhluk menyeringai yang berada di hadapannya ini. Namun karena rambutnya menutupi wajah, ia tidak bisa terlihat dengan jelas. Siapa kamu? Hardik Idris. Sosok perempuan yang belum dikenali wajahnya itu, mengibas rambutnya. Dan kini Idris bisa melihatnya dengan jelas. Loh, Mas kenapa? Tanya sesosok yang hampir saja membuat Idris kalang kabut itu. Rupanya sentuhan tangan tadi berasal dari Naomi istrinya. Karena saat terjaga dari tidur, dan melihat keadaan gelap gulita yang diakibatkan oleh lampu Petromax mati, ia berinisiatif untuk mencari lampu semprong. Namun saat ingin menyalakannya, terjadilah tabrakan itu. Idris pun tersipu malu, ternyata yang menyentuh tangannya tadi, adalah perempuan yang sangat ia cintai. Ketegangan tentang cerita Marzan, membuatnya terhanyut dalam situasi yang rumit. Beruntung, semenjak kejadian di jendela tidak ada lagi keanehan mengerikan lagi. Waktu yang semakin larut, ditemani rintik-rintik hujan, membuat penghuni bumi terhanyut dalam lelapnya malam. Keesokan harinya, sama seperti hari sebelumnya. Ayam berkokok di waktu menjelang fajar, matahari mulai menampakkan wujudnya. Sinar yang dipancarkan oleh sang surya pagi, memberi warna kuning keemasan. Membuat perbedaan dari hari-hari sebelumnya, yang terbilang mencekam dan gersang. Begitu juga dengan aktivitas lalu lalang penduduk, semuanya nampak berjalan dengan normal, tidak ada kabar buruk tentang tragedi berdarah. Yang beberapa hari terakhir membuat ketegangan di desa Permaijati, apalagi khususnya Kampung Tanjung, semenjak kematian Marzan, banyak sekali hal-hal aneh yang di luar nalar terjadi. Saat Idris berangkat kerja dan melintasi daerah pemakaman, tidak lupa ia sempat melirik ke arah kuburan Marzan. Tidak ada keanehan, semuanya tampak normal-normal saja,
apalagi sesuatu yang mencurigakan seperti apa penjelasan Alex tadi malam. Kini Idris bersama ketiga temannya, bekerja mengaduk semen tanpa kehadiran Marsan. Sosok teman yang selama ini selalu memberikan wejangan-wejangan yang membangun, walaupun sosok Marsan lebih mudah dari semua. Namun pola pikirannya patut diacungi jempol, wawasannya luas, walau tidak memiliki ijazah sekolah tinggi. Kehilangan sosok Marsan tidak hanya dirasakan oleh Idris saja, ketiga temannya juga merasakan hal yang sama. Tidak pernah menyangka, ya, Kang Idris, kalau Marsan akan mengakhiri hidup dengan seperti itu, ujar Tono teman seprofesi Marsan dulu. Iya, padahal secara wawasan dia lebih luas pemikirannya dibandingkan kita semua, jawab Idris dengan nada berat. Kalian tahu tidak, kata orang-orang kemarin Mirna istrinya Pak Mandor ngamuk-ngamuk di kuburan Marsan, katanya sih, anaknya meninggal gara-gara diganggu arwah Marsan, kalian percaya tidak sih? Tanya Tono pada Idris dan kedua temannya. Entahlah, memang kematian putranya Pak Marzuki ada kemiripan dengan penemuan mayat tanpa kejantanan dan istrinya Marsan. Tapi kembali lagi dengan pola pikiran masing-masing, hal gaib memang ada, tapi apakah mungkin orang yang sudah mati bisa melakukan semua itu, ujar Idris. Namun tidak lama muncullah Marzuki sang mandor, mereka pun kembali bekerja dan mengakhiri pembicaraannya. Memang pasca kematian dewa putranya Marzuki sedikit berubah, ia bahkan menjadi pendiam dan sering menyendiri, ditambah lagi perbuatan Mirna istrinya yang telah berani menyirami air perasan jeruk nipis ke makam Marsan, membuat pikirannya semakin tak karuan. Namun tiba-tiba saja, Alex datang berteriak dengan suara keras memanggil-manggil Idris. Mang Idris, teriak Alex sambil berlari ke arah proyek. Sontak saja perbuatannya mengalihkan perhatian semua pekerja bangunan. Idris langsung bergegas menghampirinya, kemudian bertanya. Ada apa Alex? Tanya Idris yang mulai khawatir, ia sangat yakin sesuatu yang buruk telah terjadi. Di mana Pak Marzuki? Tanya Alex. Iya, ada apa? Tanya Idris khawatir. Bu Mirna, Mang, sekarang dibawa ke puskesmas, karena terlilit tali jemuran. Ujar Alex. Semua terkejut, mendengar penuturan Alex. Mandor Marzuki yang mengetahui itu langsung bergegas pulang ke rumah. Terlilit tali jemuran. Astagfirullah, terjadi lagi, ujar Idris. Tidak terlalu dipikirkan apa yang diucapkan oleh Idris barusan, semua pekerja proyek langsung menghentikan pekerjaannya dan segera pergi menuju puskesmas. Hari itu aktivitas di proyek menjadi terbengkalai, karena ditinggal pergi oleh semua karyawan, mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang tragedi yang terjadi pada Mirna. Lagi-lagi kejadian yang tidak masuk akal terjadi lagi di Kampung Tujuh Tanjung, Desa Permai Jati.